Nah, sekarang kita masuk di topik ketaksalahan Alkitab. Dalam istilah teologis disebut inerransi. Inerransi Alkitab itu artinya Alkitab itu tidak mengandung kesalahan. Kenapa topik ini penting? Karena banyak sekali sarjana-sarjana liberal yang menduga, menghakimi, bahkan sudah sampai pada tahap menyimpulkan bahwa Alkitab itu mengandung kesalahan. Jadi mereka, para sarjana liberal ataupun orang-orang non-Kristen di luar Kristen, mereka mengecek Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Lalu mereka menemukan bahwa antara satu kitab dengan kitab yang lain itu mengandung apa? Mengandung kontradiksi. Artinya ketidaksesuaian antara informasi dalam kitab A dengan informasi dalam kitab B. Baik itu ketidaksesuaian angka, ketidaksesuaian tempat, dan seterusnya. Nah, itu sebabnya beberapa penulis mempertanyakan isi atau historis dari Alkitab itu. Dan kalau kita misalnya membaca buku-buku, betapa kalau kita mendalami Alkitab itu memang seolah-olah ada perbedaan bunyi, perbedaan data antara satu kitab dengan kitab yang lain. Nah, makanya ada orang menulis bukunya berjudul Apakah Alkitab Benar? Ya. Kemudian ada juga orang yang mempertanyakan Alkitab itu disebut firman Tuhan, tapi sebenarnya siapa yang membuat Alkitab? Misalnya buku ini berjudul Siapa yang membuat Alkitab? Mempertanyakan wibawa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kenapa wibawa Alkitab dipertanyakan? Karena orang Kristen mengakui Alkitab itu sebagai firman Tuhan, tetapi pada faktanya Alkitab itu diproduksi, ditulis oleh manusia. Makanya ada beberapa literatur dokumen tadi yang mempertanyakan sebenarnya Alkitab itu produk siapa sih? Tuhan atau manusia? Nah, itu sebabnya kita senang karena Norman Geisler, dia mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan. Beliau menulis buku judulnya Ketika Alkitab Dipertanyakan. Ini ditulis oleh Norman Geisler dan Ron Brooks. Karena memang banyak orang yang mempertanyakan Alkitab. Orang-orang di luar Kristen, makanya Anda selangkah keluar dari gereja, itu sudah langsung banyak pertanyaan dari luar gereja yang mempertanyakan kebenaran Alkitab, keaslian Alkitab, dan wibawa Alkitab. Alkitab ini kan diyakini sebagai firman Tuhan oleh orang Kristen atau orang gereja. Di Indonesia, mayoritas 87% orang non-Kristen yang tidak mempercayai bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Nah, ini ada buku menyingkap sejarah perjalanan Alkitab dari masa ke masa, karena memang Alkitab itu ditulis dalam rentang waktu yang sangat lama. Kitab Kejadian, kitab paling awal, itu ditulis tahun 1447 sebelum Masehi. Kemudian Kitab Wahyu, kitab yang terakhir, itu ditulis sekitar tahun 97-98 Masehi. Jadi rentang waktunya itu hampir 1600 tahun lamanya Alkitab itu ditulis. Maka sejarahnya itu begitu panjang. Dan Alkitab itu tidak ditulis dalam ruang hampa yang kosong, tetapi ditulis dalam budaya, dalam bahasa, dalam konteks-konteks sosial, geografi yang berbeda-beda. Itu sebabnya Alkitab itu sangat kompleks. Sehingga Alkitab tidak mungkin mudah untuk dipelajari. Kenapa? Kenapa kira-kira? Priga, kenapa? Karena Alkitab ini dokumen yang ditulis oleh orang-orang yang budayanya berbeda dengan kita. Benar nggak? Pernah ketemu dengan Paulus? Pernah ketemu dengan Petrus? Budaya mereka berbeda, bahasa mereka berbeda. Dan sekarang kita sedang mempelajari sebuah dokumen kuno yang usianya bukan hanya ratusan tahun, tapi ribuan tahun. Ditulis oleh orang yang berbeda, 40 orang, di tempat yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda,
konteks-konteks sosial, politik, dan keagamaan atau spiritualitas yang berbeda. Makanya kalau ada orang menganggap Alkitab itu bertentangan satu kitab dengan kitab yang lain, itu karena dia belum bisa menafsirkan Alkitab berdasarkan sudut pandang penulis Alkitab. Begitu. Misalnya, Alkitab menulis apa? Tuhan memberi makan umatnya dengan apa? Roti. Lah kita yang dari Sumatera Utara tidak suka roti kita. Kita suka gorengan. Benar nggak? Benar. Jadi ini asing bagi kita. Kok roti sih? Apalagi roti mana itu loh? Apalagi? Akulah pokok anggur. Loh, kok anggur sih? Membayangkan pokok anggur aja kita sulit. Karena itu bukan budaya kita. That's not our culture. Itu bukan budaya kita. Budaya kita di Sumatera Utara sana, apa? Bukan pokok anggur, pokok jengkol. Begitu. Maka ketika kita mendengarkan pokok anggur, rasanya agak sulit. Nah, ada seorang penulis namanya Mulyadi Samuel, ya, menulis buku judulnya Dokumen Pemalsuan Alkitab. Itu yang sudah dibaca oleh email itu kan, Dokumen Pemalsuan Alkitab. Nah, di sini beliau hendak membuktikan bahwa Alkitab ini mengalami banyak masalah, baik dari segi sejarah pengkanonan. Alkitab itu ditentukan oleh konsili. Sebenarnya Alkitab itu dibuat atau disimpulkan oleh bapak-bapak gereja dan seterusnya. Kemudian mulai halaman 29 sampai seterusnya, di sini buku ini ingin membuktikan bahwa Alkitab itu mengandung kontradiksi. Kontradiksi cerita tentang Daud, kontradiksi cerita tentang Salomo, kontradiksi cerita tentang Nuh, Yusuf, dan seterusnya. Halaman 75, buku ini juga ingin membuktikan bahwa kisah Yesus itu juga ada kontradiksi. Ya, kontradiksi silsilah Yesus, kontradiksi kelahiran Yesus, kontradiksi masa dewasa Yesus, kontradiksi penyaliban Yesus, kontradiksi kematian dan kebangkitan Yesus, dan seterusnya. Kemudian halaman 147 dan seterusnya, menurut Pak Mulyadi ini, bahwa Alkitab itu dari segi terjemahan juga ada kepalsuan-kepalsuan. Jadi Alkitab versi tahun 1928, Alkitab versi Saksi Yehova, dan seterusnya. Kemudian halaman 233 sampai halaman 248, di sini di dalam buku ini, Dokumen Pemalsuan Alkitab ini dibuat bahwa Alkitab itu banyak cerita-cerita porno, bahwa Alkitab itu sepertinya memperlihatkan Allah yang begitu kejam. Kenapa Allah menyuruh Daud membunuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi sekarang kita lihat. Jadi buku ini ingin membuktikan bahwa Alkitab itu mengandung kesalahan. Mengandung apa? Kesalahan. Kalau Anda mendengar dan membaca buku ini, kira-kira bagaimana respon Anda? Tidak terima, kenapa? Ya, karena kan di Alkitab seperti dituduh. Ya. Lalu bagaimana jawaban Anda? Nah, begini. Alkitab itu dianggap mengandung kesalahan. Karena apa? Karena memaksakan premis-premis atau opini-opini sendiri. Misalnya begitu. Nah, jadi kalau kita membaca Alkitab, harusnya kita harus tunduk kepada budaya penulis Alkitab. Bukan memaksakan sudut pandang dari kita pembaca. Karena Alkitab ini ditulis berdasarkan sejarah dan latar belakang yang sangat beragam. Ya, yang sangat beragam. Jadi memang ada orang yang mempertentangkan Alkitab. Karena Alkitab itu dianggap tidak sesuai antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, dan seterusnya. Nah, contohlah tadi ya. Contoh dalam buku ini tadi, di sini disebut bahwa misalnya Daud itu, jumlah anaknya, ini di awal-awal buku ini, halaman 30 ya. Jumlah anak Daud itu kontradiksi antara satu kitab dengan kitab yang lain.
Nah, kalau saudara misalnya baca 2 Samuel 5 ayat 13 sampai 16. Nah ini kan dia mempertanyakan berapa anak Daud yang lahir di Yerusalem. Jadi buku ini ingin membuktikan bahwa Alkitab itu salah karena ceritanya, kisahnya Daud itu salah. Salah satu cerita Daud yang salah itu apa? Jumlah anaknya Daud. Nah jumlah anaknya Daud menurut 2 Samuel 5 ayat 13 itu 11 orang. Kalau Anda baca 2 Samuel 5 ayat 13, jumlah anaknya Daud itu Syamua, Sobab, Nathan, Salomo, Yifhar, Elisua, Nevek, Yavia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Ya, 11. Tapi ketika ditulis dalam satu Tawarikh, pasal 14 ayat 3 sampai 7, jumlah anaknya Daud itu 13. Syamua, Sobab, Nathan, Salomo, Yifhar, Elisua, Elifelet, Noga, Nevek, Yavia, Elisama, Beliada, dan Elifelet. Jadi ada penambahan jumlah anaknya Daud, ya, salah satunya Eliada. Nah, lihat ini. Nah, Pak Samuel Mulyono ini, Mulyadi Samuel, mengatakan ini bukti bahwa Alkitab itu mengandung kesalahan. Karena jumlah anaknya Daud menurut 2 Samuel 5 ayat 13 dengan anaknya Daud menurut 1 Tawarikh 14 ayat 3 itu kontradiksi. Ngikuti maksud saya? 2 Samuel berkata jumlah anaknya 11, 1 Tawarikh berkata jumlah anaknya 13. Jadi yang benar yang mana? Gitu. Yang benar yang mana? Apakah perbedaan angka jumlah anaknya Daud menurut 2 Samuel 5 ayat 13 dengan angka anaknya Daud menurut 1 Tawarikh 14 ayat 3 ini membuktikan bahwa Alkitab ini adalah dokumen yang mengandung kesalahan? Ini membuktikan bahwa Alkitab salah? Enggak. Sekali lagi, pembaca modern ketika membaca Alkitab harus tunduk kepada budaya penulis Alkitab. Jadi siapa yang menulis kitab itu, tahun berapa itu ditulis, dan seterusnya. Nah ini kan hanya contoh saja. Jadi bagaimana kita menjawab? Jumlah anak Daud yang ditulis dalam 2 Samuel, itulah yang memang baru diketahui oleh Samuel. Nah sekarang you mesti tanya, siapa penulis kitab Samuel? Siapa? Samuel. Kalau kita membaca sejarah perjalanan Daud dengan Samuel, itu di 1 Samuel, 2 Samuel, memang Samuel masih hanya sempat atau baru sempat menyaksikan jumlah anaknya Daud yang baru 11. Jadi Samuel menulis kitab Samuel itu sekitar tahun 950 sebelum Masehi. Ya. Tapi setelah itu, kita membaca di 2 Samuel pasal yang terakhir, Samuel apa? Mati. Benar enggak? Tapi setelah Samuel mati, Daud masih hidup. Dia jadi raja dia. Masih ada istrinya yang lain. Tapi Samuel sudah keburu mati dan mendokumentasikan, menulis jumlah anaknya Daud yang lahir pada saat itu. Berapa itu? 11. Nah pertanyaannya, 1 Tawarikh siapa yang menulis? Tahun berapa 1 Tawarikh ditulis? 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, menurut sejarah itu ditulis, menurut tradisi juga itu ditulis oleh Ezra. Itu ditulis 400 tahun kemudian setelah Samuel mati. Jadi Ezra itu menulis abad-abad ke-6 sebelum Masehi. Tahun 500-an sebelum Masehi. Jadi 400 tahun setelah Samuel mati. Nah, ketika Ezra menulis kisahnya Samuel atau autobiografi daripada Daud, Ezra masih bisa mengetahui jumlah anak-anak Daud yang lahir setelah Samuel mati. Paham maksudnya ya? Nah, salah enggak? Kalau Samuel menulis jumlah anaknya Daud 11, lalu Ezra menulis jumlah anaknya Daud 13, apakah ada yang salah? Tidak ada yang salah. Karena itu kita bisa berkata bahwa dua-duanya apa? Dua-duanya benar. Dua-duanya tidak ada yang salah.
Bisa ngikuti maksudnya? Bisa. Jadi tidak ada masalah. Kan sama begini. Saya menulis buku Kristologi Saksi Yehova tahun 2016. 2016. Waktu itu anak saya masih 1. Ya toh? Kemudian Priga di biografi itu dibuat di belakang halaman buku saya itu, Pangeran Menurung tinggal di Surabaya, anaknya 1 namanya Christopher. Baru bulan yang lalu saya menulis buku yang baru. Di biografinya sekarang, jumlah anak saya sekarang berapa dibuat di situ? Penulisnya sama, tetapi anaknya sekarang jumlah anaknya berapa? 2. Apakah buku yang 2016 dengan buku yang 2023 yang saya tulis, apakah kontradiksi satu dengan yang lain? Tidak. Karena memang ditulis pada waktu yang sangat berbeda. Ditulis dalam konteks dan kondisi yang sangat berbeda. Nah, jadi itu sebabnya buku ini hendak membuktikan Alkitab itu salah, mengandung kontradiksi, karena penulisnya belum memahami kepenulisan Alkitab itu secara historis dan aspek-aspek yang lain. Kalau dalam istilah kita disebut apa? Secara teologis, ya, tidak memahami buku ini secara utuh. Lalu ada lagi, ya, ada lagi pertanyaan atau pembuktian seolah-olah Alkitab itu mengandung kesalahan. Misalnya Kejadian 15 dengan Kisah Para Rasul 7 mengatakan bahwa orang Israel itu diperbudak selama 400 tahun di Mesir. Di zaman Firaun itu loh. Nah, Kejadian 15 ayat 13 mengatakan Israel diperbudak 400 tahun. Kisah Para Rasul 7 ayat 6 juga mengatakan bahwa Israel itu diperbudak dan dianiaya 400 tahun. Tapi Keluaran 12 ayat 40 dan Galatia 3 ayat 17 mengatakan bahwa Israel itu diperbudak dan dianiaya itu 430 tahun. Jadi Keluaran 12:40 mengatakan Israel diperbudak 430 tahun. Galatia 3 ayat 17 mengatakan Israel itu diperbudak 430 tahun. Coba bandingkan. Nah, dalam buku-buku yang sejenis ini ingin membuktikan bahwa Alkitab itu mengandung kesalahan. Kejadian 15 ayat 13 dan Kisah Rasul 7 ayat 6 mengatakan Israel diperbudak 40 tahun. Tapi kenapa Keluaran 12 ayat 40 dan Galatia 3 ayat 17 mengatakan Israel itu diperbudak 430 tahun. Nah, lalu orang mengatakan ini loh bukti bahwa Alkitab itu kontradiksi. Ini bukti bahwa Alkitab itu tidak valid secara kesejarahan. Jadi ada perbedaan-perbedaan data. Maka orang mengatakan ini data-data dalam Alkitab tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Tidak sesuai. Nah, bagaimana Anda menjawab ini? Jadi sebenarnya Israel itu diperbudak 400 tahun atau 430 tahun? Hah? Yang benar. Jangan asal jawab aja. Hah? Yang benar. Jadi berapa tahun? Hah? Nah, maka kita perlu belajar histori. Kejadian 15 ayat 13 bunyinya di situ orang Israel diperbudak dan dianiaya 400 tahun. Ya. Kemudian Keluaran 12 ayat 40 dan Galatia 3 ayat 17 ketika menuliskan angka 430 tahun itu yang dimaksud adalah lamanya orang Israel diam dan dianiaya di Mesir. Maka istilah dalam Keluaran 12:40 begini, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Jadi ini telah mengakumulasikan antara sebelum orang Israel diperbudak dan sesudah mereka diperbudak. Nah, maka kita harus tahu historisnya. Maksudnya apa sih orang Israel diam
di tanah Mesir. Nah ingat ya, sebelum orang Israel diperbudak di Mesir, orang Israel sudah tinggal di Mesir, bukan sebagai budak. Masih ingat ya, Yusuf ketika dia menjadi Perdana Menteri atau orang nomor 2 di Mesir, dia dan keluarganya tinggal di Mesir, bukan sebagai budak, benar enggak? Bahkan Yusuf sebagai penguasa di sana. Sebagai penguasa di sana. Nanti kita lihat di Kejadian pasal 50, kemudian Yusuf meninggal, barulah setelah itu orang Israel makin diperbudak. Setelah Yusuf meninggal. Maka jawabannya kalau ditanya, berapa ratus tahun orang Israel diperbudak? 400 tahun. Tapi masa mereka sebelum diperbudak, waktu mereka masih tinggal di sana bukan sebagai budak, sebagai orang yang merdeka, belum dianiaya, itu 430 tahun. 430 tahun. Nah, pertanyaan saya, apakah Alkitab mengandung kontradiksi atau kesalahan karena perbedaan angka ini? Tidak. Karena kitab Kejadian ditulis dari perspektif yang berbeda. Kejadian ingin menuliskan lamanya orang Israel dianiaya, diperbudak. Tapi kitab Keluaran 12 ayat 40 dan Galatia 3 ayat 17 ingin melampirkan masa orang Israel sebelum diperbudak dan ketika mereka diperbudak. Jadi kalau ditambahkan ini waktu, lamanya mereka belum diperbudak dan diperbudak, itu jadi 430 tahun. Dengan kata lain, lamanya orang Israel sebelum menjadi budak itu 30 tahun sejak masa Yusuf, gitu ya. Lalu lamanya diperbudak 400 tahun. Nah, jadi sebenarnya tidak ada masalah. Sama mirip tadi ya dengan jumlah anaknya Daud. Apakah anaknya Daud 11 atau 13? Itu juga tidak mengandung masalah karena dua-duanya benar, karena ditulis dari perspektif yang berbeda, kemudian penulisnya berbeda, kemudian kondisi-kondisinya juga apa? Berbeda.